Masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh dua mahasiswa. Apa latar belakang dan isi gugatannya, dan bagaimana pengamat kepolisian melihat gugatan ini? Kita bahas. Gugatan dengan nomor registrasi 315 PUU 24 2026 diajukan dua mahasiswa Fakultas Hukum, yaitu Saras Sandrianti dan Lisdawati Manao pada Kamis 20 Agustus 2026. Mereka mengajukan permohonan pengujian materi terhadap pasal 11 ayat 2 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri terhadap UUD NRI tahun 1945. Pemohon menyebut adanya kontradiksi internal dalam Undang-Undang Polri. Penjelasan pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa Kapolri dapat diberhentikan salah satunya karena masa jabatannya telah berakhir. Namun baik batang tubuh maupun penjelasan undang-undang tidak mendefinisikan kapan atau apa parameter berakhirnya masa jabatan tersebut. Kemudian batas waktu yang jelas membuat masa jabatan Kapolri dinilai elastis dan sangat bergantung pada subjektivitas politik eksekutif. Padahal sebagai lembaga dengan kewenangan koersif atau coercive power yang besar dan memegang persenjataan kepemimpinan Polri seharusnya berada dalam koridor jabatan karir yang profesional, netral, independen, dan bebas dari intervensi politik praktis. Adapun Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021. Merujuk batas usia pensiun maksimum 60 tahun dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, Jenderal Listio Sigit baru pensiun pada Mei 2029. Masa dinasnya bahkan dapat diperpanjang 1 tahun jika dibutuhkan Presiden, berdasarkan keputusan Presiden. Kondisi ini menunjukkan masa jabatan Kapolri secara potensial dapat berlangsung lebih dari 8 tahun dan melampaui siklus kepemimpinan nasional 5 tahunan. Pemohon juga menyebut ketiadaan kepastian batas waktu berakhirnya masa jabatan Kapolri berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri. Kondisi tersebut dinilai dapat menciptakan penyumbatan karir bagi ratusan perwira tinggi Polri yang secara kapabilitas telah matang untuk memimpin. Pemohon membandingkan aturan Indonesia dengan 10 negara yang menerapkan batas masa jabatan pimpinan kepolisian. Antara lain Amerika Serikat maksimal 10 tahun, Filipina 4 tahun, Korea Selatan 2 tahun, dan Malaysia 2 tahun per periode kontrak. Menurut pemohon, pembatasan diperlukan untuk menjaga netralitas dan mencegah personalisasi kekuasaan. Karena itu mereka meminta MK menetapkan masa jabatan Kapolri 5 tahun, dengan perpanjangan paling banyak 1 kali melalui evaluasi kinerja dan persetujuan DPR. Sebelumnya, setelah revisi Undang-Undang Polri disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 pada awal Juni lalu, Wakil Menteri Hukum Edi Hari mengatakan usia pensiun Jenderal Polisi termasuk Kapolri dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Presiden, karena Presiden merupakan Panglima tertinggi. Menurut Edi, Presiden sebagai Panglima tertinggi memegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian, sehingga dapat menggunakan hak prerogatif untuk memperpanjang usia pensiun tersebut. Meski demikian, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, berpandangan bahwa ketentuan baru mengenai usia pensiun Jenderal Polisi merupakan kemunduran serius bagi reformasi Polri. Aturan tersebut dinilai menggeser posisi Kapolri dari pemimpin institusi profesional menjadi jabatan yang keberlanjutannya bergantung pada kehendak politik Presiden. Sahabat Kompas, MK telah menjadwalkan sidang perdana pengujian Undang-Undang Polri tersebut pada 1 September 2026 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. MK akan mendengarkan pemohon menguraikan inti perkaranya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian nasihat dari para hakim. Kini publik menanti bagaimana MK menilai persoalan ini dan apakah aturan masa jabatan Kapolri akan berubah.